jawabannya. Baik, kami persilakan dari jamaah Bapak dengan satu orang satu pertanyaan, silahkan. Boleh saya dulu Bu ya? Ayo, silah. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, ada sedikit mengganjal Bu ya. Jadi pada praktek melakukan ibadah kita itu suka ada yang melaksanakan menggunakan dari mazhab Syafi'i, tapi kemudian di pelaksanaan ibadah yang lain menggunakan dari ketentuan mazhab yang lain. Itu apakah boleh Bu ya seperti itu atau bagaimana gitu? Baik. Pertanyaannya adalah ada amalan, ada orang biasa dengan mazhab Syafi'i. Apakah boleh kita menggunakan mazhab lain? Ya tentu boleh dong. Karena semua mazhab adalah benar. Mereka imam-imam besar. Suatu kita ada orang bertanya, Buya, apakah boleh kalau saya salat subuh mazhab Syafi'i, zuhurnya mazhab Hambali, Hanafi, asarnya mazhab Maliki, kemudian subuh maghribnya mazhab Hambali, 4 mazhab dipakai semuanya. Apakah boleh? Kami menjawabnya jawaban beda. Anda jadi ustadz saja karena Anda ngerti 4 mazhab. Anda 4 mazhab. Karena saya belajar berbagai mazhab juga perlu waktu yang lama, ibaratnya begitu. Jadi Anda jadi ustadz saja. Itu hanya pertanyaan teori. Pertanyaan teori. Akan tapi yang paling bijak seorang ustadz itu adalah jangan mencampur adukkan madhab supaya mudah. Hari ini kita belajar madhab Syafi'i saja, sah madhab Syafi'i. Cuma kalau hari ini saya double dengan madhab Hanafi, 2 saja, Anda bingung hafalnya. Kemudian kalau Buya di sini ngajar madhab Syafi'i, di Bogor ngajar madhab Syafi'i, di Tangerang madhab Syafi'i, orang Tangerang yang kebetulan nggak paham ketemu yang di Bogor, tanyanya ketemu judulnya. Tapi kalau Buya action langsung di Tangerang belajar ngajar fikih madhab Hanafi, kemudian di Bogor madhab Maliki, di sini madhab Hambali. Di saat ketemu berantem nanti jamaahnya. Enggak boleh kata Buya. Itu hanya pertanyaan teori saja. Cuman kalau suatu ketika diberi petunjuk oleh seorang ustadz, karena keadaan darurat ibu, keadaan tertentu, ibu hari ini dalam hal ini pakai madhab Malik, Anda ikut saja. Cuman tetap sah. Cuman kalau mengatakan saya ingin pakai madhab Hanafi kalau sholat duhur ini, wah Anda ini nggak bakal sholat. Madhab Syafi'i aja nggak paham, mau pakai madhab Hanafi Hambali kembali. Ini biasanya pertanyaan teori itu. Betul ibu? Boleh. Jadi Anda boleh pakai madhab manapun boleh. Cuman nanti ada adab. Anggap saja Anda memang seorang yang sudah menguasai madhab-madhab. Anggap saja. Termasuk Anda mungkin seorang ustadz. Tetap harus bijak. Kalau saya ngerti madhab Hanafi, bahwasanya kunut itu tidak harus, maka nggak usahlah saya action di saat di mana? Di Indonesia lalu pakai madhab Hanafi nggak pakai kunut action. Kan ini madhab. Oh enggak. Begitu sebaliknya. Kalau saya madhab Syafi'i, kok pergi ke India sana, kalau pergi ke India, kemudian saya suruh jadi imam, saya akan mundur. Kenapa? Kalau saya imam saya pasti pakai kunut, mending kamu saja. Jadi gak usah kita itu membuat kegelisahan orang. Kalau saya maksakan diri di India jadi imam sholat, lalu saya pakai kunut, jamaah gelisah semua, berarti saya tidak bijak. Padahal ilmu saya benar, saya madhab Syafi'i. Lah di Indonesia ini adalah rata-rata madhab Syafi'i. Lah kok tiba-tiba Buya Yahya langsung sholatnya pakai action langsung, di masjid besar langsung, misalnya Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya salam. Bismillahnya ditinggal di Mekah gara-gara umroh kemarin. Lah ini kan tidak bijak. Wong madhab Syafi'i ini ya Syafi'i. Biarpun kita ngerti nggak pakai bismillah bisa saja disahkan. Tapi umat jangan bikin gelisah. Wong ngucap bismillah tok tinggal dikit tok, kenapa nggak mau? Karena baru umroh. Karena saya menemukan di Mekah nggak bismillah. Oh umroh bismillahnya ketinggalan di sana. Action. Begitu sebaliknya. Kalau ternyata saya di lingkungan madhab lain seperti madhab Hambali, Maliki, ya kalau saya pakai bismillah keras-keras nggak enak bagi mereka. Di sana ya saya lirihkan sah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tidak ingin mengganggu jamaah. Maka umat perlu dijaga. Makanya kalau ada orang di sini lalu pakai madhab Hanafi, ya aneh biarpun benar. Yang repot adalah misalnya nggak mau tapi bukan madhab Hanafi, kita tidak bermadhab. Wah ini repot. Ini nggak bermadhab, ini repot. Jadi betul ibu yang salehah bahwasanya
Bisa saja madhab yang lain, khususnya bab muamalah, perjual beli, itu kita hampir tidak bisa menjalankan satu madhab. Tapi siapa yang bisa menerapkan perintah seorang alim? Bukan kita semaunya sendiri. Ustadz menyuruh boleh jual beli seperti itu. Menurut madhab Malik, Anda lakukan. Karena Ustadz sudah ngomong, Anda punya pegangan. Nah kalau semua orang ngarang-ngarang sendiri, itu bukan madhab. Namanya madhab ngarang. Itu nggak boleh. Tapi kalau Anda dengar dari seorang ustadz, memberitahu bahasanya itu madhab Maliki. Misalnya waktu umroh nanti kalau tiba-tiba ibu bersentuhan dengan laki-laki karena di sini banyak ini, madhab Syafi'i akan batal. Diajari, ibu nanti ngikut madhab Malik saja gini-gini. Ya sah saat itu saja. Jangan dia sampai di rumah sok madhab Malik, madhab Malik. Nah ini aneh banget. Yang biasa, jadi makanya orang itu semakin alim harus semakin bijak. Kalau tidak, kata guru kami, adalah jadi fitnah. Dr. Royan mengatakan ilmu sombong, ilmu fitnah. Bikin gara-gara. Bikin keanehan. Gara-gara belajar madhab Malik sebentar saja langsung ngumpulin anjing. Bikin soto anjing. Kenapa? Saya menemukan di madhab Malik anjing boleh dimakan. Nah ini kayak kurang sapi di sini. Kayak kurang kambing loh. Madhab benar, tapi tidak semuanya bisa diterapkan. Jadi perlu namanya bijak. Mau anjing? Saya kasih madhab Maliki nanti. Mau soto anjing? Ayam banyak. Tadi makan soto ayam enak banget. Soto kambing enak juga. Ada sebagian orang itu bermadhab adalah memang betul-betul dalam kepatuhan kepada Allah. Ada kata guru kami Dr. Ryan, ada orang ngerti madhab itu menjadikan sombong, action, malah menjadikan orang gelisah, sehingga ilmunya bukan lagi ilmu. Selagi dalam madhab Syafi'i, terapkan madhab Syafi'i semuanya. Kalau harus keluar, Anda tunjukkan apa sih harus keluar, karena sebab apa, sehingga kita keluar dari madhab Syafi'i. Itu saja. Semoga Allah menjawab kasih atas pertanyaannya. Betul, yang ditanyakan ini banyak sebagian orang itu karena hari ini madhab-madhab lain sering kita dapati di internet. Sebab kita ini sekarang dalam minta fatwa sudah salah alamat. Mestinya kalau dulu pada Kiai Haji Fulan, Ustadz Fulan ini, sekarang kepada Kiai Haji Ustadz Google. Kiai Haji Ustadz Google. Langsung browsing, nggak tahu madhab apa yang diberikan. Bahaya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti itu, Anda Syafi'i. Tapi kalau saya seandainya harus pergi ke Maroko, tinggal di sana, saya akan belajar madhab Malik. Saya tidak akan menyebarkan madhab Syafi'i. Kenapa? Di sana Maliki semuanya. Kalau kita harus pergi ke Pakistan sana, saya akan merubah madhab Hanafi. Kenapa? Saya tidak pengen bikin gelisah. Yang di masalah sombong. Ini masalah madhab ini penting sekali. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Allah ini dalam bermadhab harusnya. Punya muridnya hidup di satu kota. Lalu ditanya muridnya, apa yang kamu lakukan di sana wahai muridku? Muridnya menjawab, Imam, guru, di tempat kami semuanya orang bermadhab Maliki. Sementara aku kan madhabmu, madhab Hambali. Terus apa yang kau lakukan? Aku sekarang di sana lagi merombak mereka agar ikut madhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad marah? Kamu yang belajar madhab Malik, jangan kau ajak sebanyak orang itu mengikut madhab Hambali. Kamu yang satu orang mudah, tinggal kamu belajar madhab Maliki, ikut mereka. Loh, ini orang hebat kok gampang menyesuaikan. Ini kadang orang kecil kemarin sore, salah, ini, aneh-aneh, di Indonesia begini, yaitu tadi. Baru umroh sekali, bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini, ada aneh-aneh. Loh, sah dan madhab lain, tapi nggak perlu bikin kegelisahan. Sebab dalam madhab Syafi'i kan ketat, nggak pakai bismillah berarti nggak baca Fatihah, nggak baca fikih sah. Ini kan kegelisahan, kecuali bagi yang ngerti ilmu. Kalau di sini ada Ustaz Muhammad ngerti ilmunya, ini ngerti ilmunya. Tapi yang ngerti kan menganggap salatnya nggak sah, soalnya nggak sah, kan gelisah. Bikin gelisah orang kan juga tidak baik. Ternyata ilmu bijak. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.